PHK. 3 kata. PHK. Pemutusan hubungan kerja. Momok yang paling menakutkan bagi seorang pekerja. PHK adalah terbayang di depan mata. Masa depan yang tiada kepastian tentang upah dan kehilangan pekerjaan. Dengan jaminan sosial yang terbatas. Jaminan pensiun yang kecil. Jaminan hari tua yang belum cukup. PHK sangat menakutkan bagi sebagian besar kalangan pekerja. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya. Asik. Khotbah soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut namaku 3 kali. Bento, 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 asik. Bento, asik. Bento, asik. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. PHK. 3 kata. PHK. Pemutusan hubungan kerja. Momok yang paling menakutkan bagi seorang pekerja. PHK adalah terbayang di depan mata. Masa depan yang tiada kepastian tentang upah dan kehilangan pekerjaan. Dengan jaminan sosial yang terbatas. Jaminan pensiun yang kecil, jaminan hari tua yang belum cukup. PHK sangat menakutkan bagi sebagian besar kalangan pekerja. PHK ada beberapa jenis dan ada beberapa alasan terjadinya PHK. Pertama, karena kemauan sendiri. Itu juga disebut PHK, yaitu mengundurkan diri dari perusahaan dan memasuki usia pensiun. PHK yang kedua adalah dengan alasan disharmonis. Ada ketidakcocokan antara manajemen merasa tidak membutuhkan lagi karyawan, pekerja atau buruhnya. PHK disharmonis ini bermacam-macam. Karena ada faktor kesalahan berat, katakan mencuri, menipu, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan. Ada juga disharmonis yang dicari-cari kesalahan. Manajemen ingin mengeluarkan buruhnya karena merasa tidak cocok lagi, tidak dibutuhkan lagi, maka dicari-cari kealasan. Untuk PHK, ketika mengajukan izin PHK ke Disnaker maupun ke Pengadilan Hubungan Industrial, Labor Court, maka
Mereka mengatakan disharmonis. PHK juga bisa terjadi karena ketidakmampuan buruh atau pekerja akibat terjadinya shock ekonomi di perusahaan. Misal, alasan efisiensi kerja, di mana order di perusahaan-perusahaan labor intensif terutama padat karya daripada asing, katakan sepatu, Nike, Reebok, Adidas, dan baju, atau pabrik elektronik, pabrik TV, dia mengurangi ordernya akibat pasar di dunia internasional berkurang. Maka efisiensi dilakukan. PHK jenis ini juga karena ketidakmampuan buruh pekerja menghadapinya, yaitu terjadi ketika perusahaan menjual perusahaannya ke perusahaan lain, atau dilakukan dua perusahaan yang merger, sehingga jumlah keluar total dari dua perusahaan yang merger itu harus dikurangi. Itu juga PHK. Pertanyaan sederhana kemudian muncul. Apa yang harus dilakukan oleh PHK terhadap terjadinya PHK ini? Para serikat buruh telah memperjuangkan jauh dari abad ke-17 dan ke-18, termasuk serikat buruh di Indonesia dan partai buruh sekarang ini. PHK memang hak manajemen, hak perusahaan. Tapi PHK juga menjadi momok yang ditakuti oleh para buruh dan pekerja, yang hak-hak buruh pekerjanya juga dilindungi. Tidak hanya tentang hak pengusaha untuk mem-PHK. Hak buruh tentang pesangon, hak buruh terhadap uang penghargaan masa kerja, hak buruh terhadap uang penggantian hak, atau juga hak buruh terhadap uang pisah. Oleh karena itu, serikat buruh dan partai buruh memegang peran penting untuk memastikan PHK tidak menjadi semena-mena. PHK tidak boleh dilakukan hanya karena perusahaan tidak lagi ingin menggunakan tenaga kerjanya, atau melakukan efisiensi pekerjaan, kemudian mengganti dengan robot, atau mengganti dengan karyawan kontrak atau outsourcing bagi karyawan ter-PHK di karyawan tetap. Hak-hak buruh harus dilindungi kalaupun terjadi PHK. Dan buruh, pekerja, karyawan, pegawai, apapun sebutannya, ketika dia terjadi PHK, dia berhak untuk menolak. Maka undang-undang memberi ruang yang disebut dengan perselisihan. Baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, ya, tentang gaji, upah, uang pesangon yang tidak sesuai, maupun perselisihan PHK tadi. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja. Jadi jenis perselisihan dari 4 jenis tadi ada perselisihan PHK. Apa maksudnya? Undang-undang memberi ruang, buruh boleh menolak. Nah, kalau dia menolak atas PHK yang dilakukan oleh perusahaan, apapun alasannya, apapun jenisnya yang tadi saya sebutkan di depan, maka dia membawa ke pengadilan hubungan industrial atau labor court. Dia menggugat bahwa dia tidak menerima PHK daripada pengusaha. Atau kalaupun dia menerima, dia boleh menolak besaran pesangon yang terjadi akibat PHK yang dikenakan pada dirinya. Didahului dengan melakukan mediasi di tingkat kepala dinas atau kantor dinas tenaga kerja, yang kita kenal dengan istilah pegawai perantara, ya, tripartit. Kalau ada serikat buruh, buruh meminta serikat buruh mendampingi, dia menolak PHK-nya, atau kalaupun dia menerima PHK, dia menolak nilai besar pesangonnya yang tidak sesuai dengan harapannya. Jadi buruh punya hak tentang PHK. PHK tidak bisa sepihak. Kalau ada perusahaan yang sepihak yang kemudian mentransfer uang pesangon yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang atau yang diinginkan oleh buruh, maka PHK itu belum sah. PHK menjadi sah atau inkrah kalau ada keputusan pengadilan hubungan industrial. Bahkan di pengadilan hubungan industrial di tingkat provinsi, bila buruh juga tetap menolak terhadap PHK yang dikenakan pada dirinya, dia ingin bekerja kembali, atau kalaupun dia menerima PHK, dia menginginkan nilai pesangon yang lebih, baik sesuai undang-undang atau di atas undang-undang, dia masih bisa lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Dan di dalam undang-undang di situ dijelaskan, itu yang diperjuangkan oleh serikat buruh dan partai buruh, bahwa selama proses menuju perselisihan hubungan industrial di PHI maupun kasasi ke MA, kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Buruh berkewajiban tetap datang ke perusahaan walaupun sekedar absen. Kalau suruh kerja ya kerja, nggak kerja ya penting absen. Pengusaha berkewajiban membayar upah buruh. Bukan pesangonnya saja, pesangon nanti menunggu keputusan
pengadilan hubungan industrial, atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, wahai kaum buruh, pekerja, pegawai, karyawan, kau berhak atas dirimu sendiri yang melekat secara konstitusional. Tidak bisa di PHK secara sepihak oleh pengusaha. Kau boleh menolak melalui perselisihan perburuhan atau perselisihan PHK ke pengadilan hubungan industrial, bahkan sampai Mahkamah Agung. Dan bila mana kau menerima sekalipun dan nilai pesangon tidak sesuai dengan harapan, kau bisa juga, para buruh, pegawai, karyawan, pekerja, datang ke pengadilan hubungan industrial dan bahkan sampai Mahkamah Agung untuk meminta nilai pesangon. Walaupun tidak ada serikat buruh, kau akan berjuang sendiri. Tapi kalau memakai lawyers atau pengacara mahal, bahkan bisa yang diuntungkan pengacara, bahkan kadang-kadang main mata dengan pengusaha, sebaiknya manfaatkan serikat buruh, datang ke partai buruh dengan posko orange di seluruh Indonesia, di kabupaten kota. PHK bisa kita perjuangkan untuk bekerja kembali, kalaupun sudah tidak ada kecocokan. Terkadang buruh tidak cocok juga dengan manajemen, dengan perusahaannya bekerja, kau boleh ambil hakmu. Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, uang penggantian hak 15%, bahkan kau bisa tambah alfa, atau dikali 2, dikali 3 sesuai aturan. Walaupun sekarang dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, PHK lebih mudah, pesangon yang sesuai aturan bisa 1 kali aturan, atau bisa 2 kali aturan, atau bahkan bisa 3 kali aturan, yaitu 1 tahun masa kerja 1 bulan upah, 2 tahun masa kerja 2 bulan upah pesangon, paling lama 8 tahun ke atas masa kerjanya 9 bulan pesangon, bisa dikali 2 jadi 18, bisa dikali 3 27, di Undang-Undang Omnibus Law itu dihapus. Begitu perusahaan merger, sekarang perusahaan bisa beralasan efisiensi tanpa kejelasan, maka kau hanya dikasih 0,5 kali aturan yang saya sebut masa kerja terhadap pesangon yang diterima, bulan upahnya. Partai buruh dan serikat buruh menolak Omnibus Law, melawan Omnibus Law. Itulah dilahirkannya partai. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi. Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa sahabat seperjuangan. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.